Guys, good luck, goodbye. Congratulations, guys. Hamas membebaskan sandera pada gelombang ke-6 pada Rabu 29 November malam. Brigade Al-Qassam kembali merilis video pembebasan sandera. Untuk kesekian kalinya perpisahan manis antara Al-Qassam maupun sandera pun terekam. Pasalnya mereka sempat bercakap-cakap hingga berpelukan sebelum berpisah. Bahkan terlihat pula seorang sandera memberikan hormat kepada Al-Qassam. Selesai pembebasan sandera itu dilakukan, Brigade Al-Qassam langsung sujud syukur. Welcome. Guys, good luck, goodbye. Congratulations, guys. Good luck. Gali, Bye bye, shukran. Bye bye. We go home. Bye. Masalama. God, good luck. Good. Khan. Ali, I miss you, Khan. I know, I remember. Goodbye. Bye bye, Tay. Essentially, huh? Allahu Akbar. Allahu Akbar lillahi alhamd. Allahu Akbar lillahi alhamd. Allahu Akbar lillahi alhamd. Israel melaporkan 8 tentaranya tewas di tengah perangnya dengan Gaza, namun sejumlah tentara Israel itu tewas bukan karena ditembak oleh musuh atau militan Palestina. Tentara Israel tewas meledak seusai terkena senjatanya sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh otoritas penyiaran Israel atau IBA, dilaporkan pada minggu lalu sebanyak 8 tentara Israel tewas hanya dalam waktu seminggu. Adapun kematian itu saat Israel masih menyerang di jalur Gaza Utara. Namun 8 tentara Israel yang tewas bukan karena terkena tembakan musuh. Sebaliknya, tentara Zionis itu meledak lantaran alat peledak yang tiba-tiba meledak sendiri. Selain itu, beberapa tentara Israel tewas lantaran saling tembak dengan rekannya sendiri. Peristiwa itu pun membuat puluhan tentara Israel terluka hanya karena konflik internal. Sementara Middle East Monitor melaporkan hingga saat ini sebanyak 392 tentara Israel tewas. Adapun angka itu tercatat sejak Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober silam. Seorang mayor jenderal Israel mengungkap titik lemah dari militer Zionis. Sang jenderal menyebut bahwa kota Haifa Israel sangat lemah hingga berpotensi direbut oleh pasukan unit khusus Hamas. Adapun unit khusus Hamas itu ialah pasukan Al-Radwan. Dikutip dari Al-Mayadinat, kelemahan Israel dibongkar oleh Mayor Jenderal Cadangan Pasukan Israel, yakni Yitzhak Brik. Brik mengatakan Israel tidak bisa mengabaikan kekuatan pasukan Al-Radwan. Pasalnya pasukan Radwan berpotensi menggempur Israel di front utara. Jenderal Brik mengatakan Israel tak memiliki pertahanan di front tersebut, sehingga kemungkinan terbesar pasukan Radwan akan menargetkan seluruh infrastruktur di wilayah tersebut. Akibatnya pasukan unit khusus Hamas ini mampu merebut kota Haifa dan Tabaraya. Oleh sebab itu, Jenderal Brik menyimpulkan bahwa Israel belum siap menghadapi perang regional dalam 20 tahun terakhir. Israel pun tak mampu menghentikan rudal Yaman dan Iran saat kedua negara menyerang Zionis. Kondisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian tercekik lantaran mendapat tekanan dari berbagai pihak. Ini keamanan Netanyahu pun terancam lantaran mendapat peringatan keras dari para jenderal Israel. Adapun para jenderal ini akan menyerang Netanyahu jika perang Gaza masih berlanjut. Hal tersebut disampaikan oleh koresponden surat kabar Yediot Ahronot, yakni Yoav Zeiton. Pernyataan tersebut dituliskan melalui akun X pada
Rabu 29 November. Ia mengatakan jenderal-jenderal militer Israel akan melakukan pemberontakan. Nantinya pemberontakan itu terjadi jika Netanyahu tetap memberi perintah militer Israel menyerang Gaza. Yoav menambahkan terdapat pertentangan besar di antara lingkaran pengambil keputusan Israel, terutama terkait serangan-serangan Israel yang dilakukan di Gaza. Pihaknya pun mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi di tengah lingkaran pengambil keputusan tersebut. Namun ia mengatakan Menteri Perang Israel yakni Yoav Gallant mengerahkan seluruh upaya untuk melenyapkan Hamas. Bahkan Yoav Gallant tidak peduli terkait bentuk upaya hingga risiko dari ambisinya. Oleh sebab itu para jenderal militer Israel menolak melaksanakan perintah, termasuk menolak serangan yang dilakukan ke Gaza. Hingga hari terakhir, Israel belum memberikan keputusan untuk memperpanjang gencatan senjata. Menanggapi ketidakpastian itu, Al-Qassam meminta pasukannya untuk bersiap melakukan pertempuran lanjutan. Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan Al-Qassam yang dirilis dalam telegramnya pada Kamis 30 November 2023. Diketahui gencatan senjata Israel-Hamas berakhir hari ini sekira pukul 7 waktu setempat. Namun Israel belum memberikan jawaban atas kesepakatan tersebut. Oleh sebab itu, Al-Qassam meminta pasukan aktifnya untuk bersiap siaga. Al-Qassam pun mengatakan akan ada pertempuran yang tinggi pada jam-jam terakhir gencatan senjata. Kondisi itu dilakukan untuk mengantisipasi pertempuran baru jika Israel tak mau melanjutkan kesepakatan. Namun Al-Qassam akan kembali meletakkan senjata jika ada pernyataan resmi dari Israel yang mengonfirmasi perpanjangan gencatan senjata. Secara mengejutkan, Amerika Serikat tiba-tiba justru membela Hamas di tengah gencatan senjata dengan Israel. Adapun tindakan ini menjadi pertama kalinya dilakukan Amerika Serikat dengan membela militan Palestina. Lantas inilah alasan Washington membela Hamas. Dikutip dari Rusia Today, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers pada Selasa 28 November. Dalam pernyataannya, Gedung Putih menolak klaim yang menarasikan Hamas bermaksud memainkan semacam permainan dengan tawanan Amerika Serikat. Dalam artian, Hamas tidak menggunakan sandera Amerika Serikat sebagai alat pengaruh atau memanfaatkannya. Kirby menekankan tidak ada tanda-tanda Hamas bermaksud bermain-main dengan para tawanan Amerika Serikat. Sementara Kirby mengatakan tidak banyak warga Amerika Serikat yang ditahan di Gaza, sehingga Kirby menambahkan bahwa pembicaraan mengenai penyanderaan difokuskan pada perempuan dan anak-anak. Juru bicara Pentagon ini mengatakan bahwa Hamas tidak menempatkan warga Amerika Serikat yang ditahan di lokasi yang sama. Putra Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yakni Yair Netanyahu menolak ikut berperang dengan Hamas. Bahkan Yair berada di luar negeri di tengah perang dengan militan Palestina. Kini Yair memilih menjadi relawan atau volunteer di sebuah layanan darurat. Dikutip dari Yerusalem Post, Yair mendaftarkan diri menjadi sukarelawan di United Hatzalah. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden United Hatzalah yakni Eli Beer. Adapun United Hatzalah merupakan layanan pengobatan darurat, namun Yair tidak terlibat langsung di lapangan, melainkan menyumbang 2 ambulans dengan masing-masing seharga $250.000. Selain itu, Yair telah menggalang dana untuk layanan tersebut. Eli Beer mengaku United Hatzalah telah membuka peluang bagi masyarakat yang ingin mendaftar menjadi sukarelawan. Secara mengejutkan, rupanya Yair mendaftar seusai mengolok-olok Israel. Namun Eli tetap menerima Yair untuk bergabung menjadi sukarelawan dengan melakukan apa saja yang ia mau. Sementara diketahui sebelumnya, Yair menolak ikut berperang hingga bergabung dengan militer Israel. Bahkan Yair sempat menyerang tentara Israel melalui media sosial pribadinya. Yair pun menyalahkan Komandan Perang Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Propaganda busuk Israel kembali terbongkar lantaran sengaja membuat laman palsu Hamas. Adapun laman palsu itu menyebarkan propaganda anti-Hamas di tengah perang militan Palestina dan Israel. Sementara kini laman asli dari Hamas tidak bisa diakses. Dikutip dari tribunnews.com, laman asli Hamas yakni hamas.ps, sementara sebuah perusahaan perangkat lunak asal Israel bernama Wix meluncurkan laman hamas.com. Sebenarnya domain tersebut telah didaftarkan
pada Desember 1999. Lantas data register domain itu diperbaharui pada Minggu 26 November 2023 silam. Ketika mengakses laman tersebut, pengunjung akan menemukan pesan dukung kemerdekaan Palestina. Laman tersebut juga berisi video yang diduga memperlihatkan militan Hamas menahan warga Israel. Bahkan laman tersebut turut dibagikan oleh pejabat Israel melalui akun media sosial masing-masing. Namun, para jurnalis investigasi dan pengguna media sosial lain menegaskan bahwa laman hamas.com itu palsu dan tidak dimiliki oleh kelompok Hamas secara langsung. Sementara laman asli terkait Hamas pun disebut masih luring atau luar jaringan. Hamas batal menyerahkan 3 warga Israel yang disandra di Gaza. Pasalnya 3 sandera itu tewas seusai pemboman tentara Israel pada beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan dari Hamas pada Rabu 29 November. Dilaporkan militan Palestina batal membebaskan 3 sandera lantaran warga Israel yang ditahan itu sudah dalam bentuk kantong jenazah. Hamas mengatakan 3 sandera itu tewas seusai pemboman Israel di Gaza. Dijelaskan bahwa korban tewas adalah Sherry Silverman Bibas, Kiefer Bibas, dan Ariel Bibas. Meski tak bernyawa, Hamas tetap menyimpan 3 warga Israel dan hendak diserahkan pada gencatan senjata. Militan Palestina pun berniat menyerahkan 3 jasad tersebut kepada Israel sebagai imbalan perpanjangan kesepakatan. Namun Israel menolak 3 kantong jenazah tersebut. Tak hanya itu, Israel juga menolak menerima 7 sandera perempuan dan anak-anak. Sementara untuk kedua kalinya Israel sepakat gencatan senjata diperpanjang. Adapun perpanjangan itu hanya berlangsung selama 24 jam hingga Jumat 1 Desember 2023. Israel mengakui bahwa negaranya tak memiliki pertahanan di front utara, oleh sebab itu Israel ketakutan jika wilayahnya di bagian utara diserang hingga dikuasai oleh Hamas. Bahkan Israel mengakui kekhawatirannya jika pasukan unit khusus Hamas akan merebut 2 kota di bagian utara. Dikutip dari Al-Mayadinat, ketakutan itu disampaikan oleh Mayor Jenderal Cadangan Pasukan Israel, yakni Yitzhak Brig. Ia mengatakan Hamas memiliki unit khusus yang bernama Pasukan Al-Radwan. Brig mengingatkan kepada militer IDF bahwa Israel lemah di bagian front utara. Kondisi itu justru memberi keuntungan bagi pasukan Al-Radwan. Diprediksi pasukan unit khusus Hamas ini akan menggempur Israel di front utara. Sehingga kemungkinan terbesar pasukan Radwan akan menargetkan seluruh infrastruktur di wilayah tersebut. Akibatnya pasukan unit khusus Hamas ini mampu merebut kota Haifa dan Tabaraya. Sementara hingga saat ini Hamas masih berkomitmen terhadap kesepakatan gencatan senjata. Namun Hamas mengaku akan menyiapkan pertempuran jika gencatan senjata itu selesai. Warga Palestina Abdul Al-Rahman Amer Al-Zagel dibebaskan Israel di tengah gencatan senjata. Namun penampilan miris Abdul Al-Rahman seusai keluar dari penjara lantaran ia kehilangan tengkorak. Kondisi ini terjadi seusai Abdul Al-Rahman ditembak sebanyak 30 kali oleh Israel. Inilah penampakan Abdul Rahman dengan kondisi kepala yang tak sempurna. Remaja Palestina ini ditangkap Israel saat ia membeli roti di kota Silwan sebelah selatan Masjid Al-Aqsa. Israel menembakkan 30 peluru ke kepala dan panggul Abdul Rahman. Kondisi itu terjadi sekira 3 bulan yang lalu hingga membuat Abdul Rahman menjalani operasi di rumah sakit Hadassah Ain Kerem. Meski begitu, bocah berusia 14 tahun itu berhasil tetap hidup, namun 30 kali tembakan itu membuat separuh tengkoraknya harus diangkat karena hancur. Malangnya penderitaan Abdul Rahman masih berlanjut lantaran ia menjalani perawatan medis sembari dipasung oleh Israel. Pasung itu dibuat dari gelang elektronik yang dapat memantau pergerakannya saat menjalani perawatan medis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.